Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4946. Karena itu, seringkali Ito Yuhiko lebih suka duduk di kursi roda daripada memakai prostesis. Tapi sekarang dia dibujuk oleh Nanako, dia kehilangan dekadensi dan ketidakpuasan sebelumnya dengan prostetics. Nanako berjalan keluar dari ruangan dengan cepat, dan buru-buru memanggil pengurus rumah untuk membantu ayahnya berganti pakaian dan memakai prostesis. Begitu Nanako menyelesaikan pesanan di sini, pelayan itu berlari dengan ponsel dan berkata kepada Nanako, "Nona, ponsel Anda, ada panggilan." Nanako mengangguk, mengambil ponsel untuk melihatnya, dan tiba-tiba menjadi gembira. Karena ada dua kata yang tertulis di telepon, Charlie Wade. Jadi dia buru-buru menjawab telepon, berjalan ke sudut di mana tidak ada yang terhubung. Dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Wade, bukankah kamu di Amerika Serikat? Kenapa kamu memanggilku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nanako, ada sesuatu yang sangat penting untuk kuberitahukan padamu." Nanako buru-buru berkata, "Tuan Wade, tolong beritahu aku." Charlie menginstruksikan, "Sekarang letakkan semua yang ada di tangan. Dan bawa ayahmu dan Hiro Tanaka menemuiku di New York, semakin cepat semakin baik." "Ah?" Nanako bertanya dengan heran, "Biarkan aku membawa ayahku dan Tanaka-san menemuimu di New York? Sekarang?" "Ya." Charlie berkata, "Perjalanannya panjang, pergi ke bandara sekarang. Kamu tidak perlu membawa barang bawaan dan sejenisnya, cukup berangkat secepat mungkin." Nanako hanya ingin mengatakan, "Malam ini adalah hari ulang tahun ayahku, bisakah aku pergi 2 jam kemudian? Setidaknya biarkan aku membawanya setelah makan malam." Tapi dia bisa mendengar nada suara Charlie. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia begitu cemas. Dia juga bisa mendengar arti dalam kata-katanya, bahwa setiap detik dihitung. Jadi, dia segera mengambil keputusan. Jika dia tidak makan, dia akan segera pergi. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Charlie tanpa ragu-ragu, "Oke, Tuan Wade, saya akan mengatur konvoi dan pesawat untuk bergegas secepat mungkin." Charlie menginstruksikan, "Ngomong-ngomong, cobalah untuk membawa rombongan sesedikit mungkin ketika kamu datang. Pelayan, semakin sedikit orang semakin baik." Nanako buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan membawa bibi dan pembantu rumah tanggaku. Ayahku dan Tanaka-san sama-sama cacat fisik dan membutuhkan seseorang untuk merawat mereka secara khusus." "Oke." Charlie setuju dan berkata, "Beritahu saya nomor penerbangan Anda sebelum pesawat lepas landas. Dan aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu." "Baik, Tuan Wade." Charlie tersenyum, "Kalau begitu mari kita bertemu di New York." "Oke. Sampai jumpa di New York." Setelah menutup telepon, Nanako segera memanggil asistennya dan menyuruhnya untuk segera menyiapkan jet bisnis dan terbang langsung ke New York. Pada saat yang sama, dia juga diminta untuk memindahkan helikopter komuter milik grup Ito di lantai paling atas. Dia berencana untuk membawa keluarganya ke bandara dengan helikopter langsung dari rumah, yang bisa sangat mempersingkat waktu perjalanan di tengah. Jalan akan relatif padat. Meskipun asistennya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba pergi ke Amerika Serikat. Dia tidak berani menunda dan buru-buru mulai mengordinasikan pengaturan. Nanako tidak pergi untuk memberitahu ayahnya, tetapi datang ke Tanaka Koichi terlebih dahulu dan berkata kepadanya, "Tanaka-san, kita akan pergi ke Amerika Serikat sekarang. TN Wade meminta Anda untuk datang dengan nama. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dipersiapkan?" Tanaka Hiro tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan." Tiba-tiba, "Apa yang akan kita lakukan di Amerika Serikat?" "Aku juga tidak tahu." Nanako buru-buru berkata, "Karena Tanaka-san tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Kalau begitu aku akan memberitahu bibi dan akhirnya ayah." Dia akhirnya setuju untuk mengganti pakaiannya. "Jadi biarkan dia mengganti pakaiannya dulu, lalu kita akan pergi." Setelah berbicara, dia buru-buru berbalik dan pergi. Tanaka tanpa sadar bertanya di belakangnya, "Nona, bagaimana dengan pesta ulang tahun?" Nanako berkata tanpa menoleh ke belakang, "Kami tidak akan makan, saya akan meminta bibi untuk mengambil kue dan kami akan memakannya di pesawat." Bab 4947. Ketika Ito Yuhiko mengenakan prostesis yang tidak nyaman, beberapa pelayan pria membantunya memasangkan set tato hakama. Berdiri di tempat yang sama,
Dia berpakaian dengan cara baru. Dan sepertinya dia telah memulihkan sedikit gayanya yang dulu. Namun, rasa sakit di dalam hanya diketahui olehnya. Hanya berdiri selama 2 atau 3 menit sambil berpakaian, dia merasakan sakit, mati rasa, dan gatal-gatal di mana tubuhnya bersentuhan dengan prostesis. Dia benar-benar ingin segera membuang prostesis dan menempatkan dirinya kembali ke kursi roda. Dia hanya bisa memikirkan apa yang dikatakan putrinya tentang memotret, jadi dia hanya bisa menahan keinginan. Itu. Awalnya, dia ingin keluar sendiri, tetapi karena kaki palsunya tidak terlalu nyaman. Setelah mencoba beberapa langkah, memang sulit, jadi dia harus membiarkan pelayan membantunya keluar dari kamar. Hanya saja dia tidak tahu bahwa di seluruh keluarga itu saat ini tidak ada yang sibuk dengan hari ulang tahunnya, dan semua orang sedang mempersiapkan perjalanan yang akan datang ke New York. Amy dan pelayan komandan buru-buru mengemas semua makanan ke dalam kotak makan siang kayu tradisional sebelum helikopter tiba. Bersama dengan kue ulang tahun yang dibuat khusus Nanako sebelumnya. Nanako tidak bisa mengganti pakaiannya dalam memimpin dan mengkoordinir. Dia menelepon asistennya untuk menangani pengaturan pekerjaannya baru-baru ini. Lebih baik jika bisa ditunda, jika tidak bisa ditunda tapi bisa diselesaikan dari jarak jauh. Dia akan menyelesaikannya dari jarak jauh di New York. Jika tidak dapat ditunda dan tidak dapat diselesaikan dari jarak jauh, orang yang cocok akan diatur untuk melakukannya untuk sementara waktu. Tanaka Koichi sedikit bingung. Dia tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, tetapi dia tidak bisa membantu banyak. Jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda sendirian dan melihat semua orang sibuk. Melihat itu Takehiko berjalan keluar dengan bantuan pelayan, Tanaka Koichi sangat bersemangat. Dan dia buru-buru mengoperasikan kursi roda listrik untuk melangkah maju dan berkata dengan hormat. Tuan, Anda tampaknya sama seperti sebelumnya. Ito Yuhiko tersenyum pahit, gaya macam apa? Itu hanya ilusi yang didukung oleh 2 kaki palsu. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tanaka Koichi dan berkata, Tanaka, ayo kita pergi ke aula depan bersama-sama. Tanaka Koichi hendak mengatakan tidak, Nanako berlari dengan tergesa-gesa. Melihat penampilan baru Ito Takehiko, dan berkata dengan penuh semangat, Ayah, kamu terlihat sangat. Ito Takehiko membentak dan berkata, minus yang sangat tampan saat itu, kan? Tanaka mengatakannya 10 detik yang lalu. Nanako mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius. Saya ingin mengatakan bahwa gaya Anda lebih baik dari masa lalu. Dan Anda sekarang memiliki sedikit rambut abu-abu di pelipis Anda. Meskipun kamu terlihat sedikit lebih tua, tapi secara keseluruhan lebih mengesankan. Ito Yuhiko tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri. Hanya sedikit menggerta untuk tetap diam. Nanako menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ayah, Hakama bertato ini sangat bersemangat, pakai saja ke Amerika Serikat. Apa? Ito Yuhiko mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan saya lakukan di Amerika Serikat? Nanako buru-buru berkata, Charlie meminta kami untuk segera pergi ke Amerika Serikat. Langsung? Ito Yuhiko bertanya ragu-ragu. Dia berkata segera, sekarang? Bersalju. Nanako melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata, helikopter akan tiba dalam 5 menit, kita akan langsung ke bandara, jet bisnis sudah siap. Bab 4948. Ito Yuhiko dengan cepat berkata, saya tidak ingin pergi ke Amerika Serikat. Aku tidak cocok untuk keluar seperti ini, aku akan tinggal di rumah saja. Lalu bagaimana itu bisa dilakukan? Nanako berkata, Charlie memintaku untuk menyebut namamu dan Tanaka-san. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Ito Yuhiko berkata dengan marah. Saya sudah lama tidak keluar rumah, dan saya tidak ingin keluar dan malu. Belum lagi pergi ke Amerika Serikat. Nanako berkata dengan tegas, ini yang dimaksud Charlie. Ito Yuhiko berkata dengan marah, kamu menyukainya, bukan aku, jadi apa artinya itu? Pergi saja sendiri, aku akan tinggal di sini, dan aku tidak akan pergi kemanapun. Nanako sedikit marah, bahkan ada suaranya dengan sedikit keseriusan, dan bahkan sedikit teguran. Dia berseru, Oduo-sang, apa kau sudah melupakan kebaikan Charlie pada keluarga kita? Aku tidak. Ito Yuhiko berkata dengan marah, tapi kamu jangan lupa. Charlie tidak kehilangan uang dari saya. Miliaran dolar tidak akan diberikan. Apakah saya menyebutkan ini nanti? Tidak. Nanako berkata dengan sangat serius, Oduo-sang,
Charlie sangat ingin membiarkan kita datang ke New York. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, kita tidak bisa tidak pergi. Ito Yuhiko berkata, jika Charlie membutuhkan bantuan, Anda akan melakukan yang terbaik atas nama keluarga Ito. Dan demi itu, apa yang harus aku lakukan? Si lumpuh tanpa kaki ini tidak bisa membantunya. Odo-san? Nanako bertanya kepadanya, jika Charlie memintamu untuk pergi ke sana, apakah itu berarti dia membutuhkan bantuanmu atau ingin membantumu? Tolong aku? Ito Takehiko berkata dengan serius, saya hanya memiliki dua hal yang mungkin membutuhkan bantuannya sekarang. Hal pertama adalah dia menikahimu lebih awal karena aku tidak sabar melihat putriku menikah dengan kostum. Hal kedua adalah, apakah dia memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat kakiku tumbuh kembali? Jika dia bisa melakukannya, saya ingin tinggal di sisinya selama sisa hidup saya dan melayani dia sebagai pelayan. Pada saat ini, Ito Yuhiko tidak percaya bahwa ada cara bagi Charlie untuk menumbuhkan kakinya kembali. Alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pergi ke Amerika Serikat dan memerangi epidemi. Meskipun Nanako tidak memiliki harapan yang berlebihan ini. Dia masih tidak ingin ayahnya bermain-main dengan masalah ini. Jadi dia berkata tanpa berpikir, Odo-san, pendapatmu tidak diterima hari ini. Kamu harus pergi ke Amerika Serikat bersamaku. Jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkan seseorang membawamu ke pesawat. Beraninya kamu. Ito Yuhiko berkata dengan marah. Meskipun kamu adalah patriar keluarga Ito sekarang, aku masih ayahmu. Nanako Ito memeluk bahunya dan berkata dengan wajah serius. Odo-san, aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu sekarang bahwa mulai sekarang, keluarga Ito. Saat dia berbicara, suara siulan helikopter datang dengan cepat. Pada saat ini, sebuah helikopter berat mendekat dengan cepat di udara. Dan sudah bersiap untuk mendarat di tengah halaman. Nanako memandang ayahnya yang terdiam dan tidak tahu bagaimana membantah, dan berkata kepada beberapa pelayan. Kalian bawa Odo-san ke pesawat dulu. Mereka saling memandang untuk sementara waktu, meskipun mereka adalah pelayan dari keluarga Ito. Masuk akal bahwa mereka harus mematuhi perintah patriark. Tapi mereka telah berada di sisi Ito Takehiko selama bertahun-tahun. Dan Ito Takehiko selalu memberi perintah kepada mereka, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Nanako berkata dengan suara dingin, jika kamu berlama-lama lagi. Kalau begitu aku akan memecatmu sekarang, dan kamu bisa bubar di tempat. Setelah mendengar ini, beberapa orang segera mengambil keputusan. Saling bertukar pandang, dan langsung mengangkat Ito Takehiko. Ito Yuhiko telah mencoba untuk melawan dengan marah tapi bagaimanapun juga. Dia tidak cocok untuk beberapa pria muda yang kuat. Begitu helikopter berhenti, dia langsung dimasukkan ke dalamnya. Nanako tidak menunda lagi dan segera membawa Koichi Tanaka. Emi membawa pengurus rumah tangga dan mengatur sekelompok pelayan untuk membawa banyak kotak makan siang ke dalam helikopter. Bab 4949. Kemudian Nanako Ito segera menaiki helikopter menuju Bandara Tokyo bersama semuanya. Hingga pesawat lepas landas, Ito Yuhiko masih terlihat sedikit murung. Sebelum naik pesawat, Nanako mengambil foto Takehiko Ito yang mengenakan hakama dengan tato. Dan berdiri di atas kaki palsu di bawah pesawat. Setelah mengambil foto, dia langsung meminta pelayan keluarga untuk membawanya ke pesawat. Setengah jam setelah pesawat lepas landas, itu mulai terbang dengan lancar. Dan Nanako Ito dengan cepat mengumpulkan makanan dan kue yang dia bawa bersama bibinya. Dan memberi Ito Takehiko ulang tahun ke-50 di udara. Nanako menyalakan lilin untuknya dan menyanyikan lagu ulang tahun, lalu membujuknya dan berkata, Odo-san, ayo tiup lilinnya. Pada saat ini, Nanako tidak menyadari bahwa gelarnya untuk ayahnya. Ito Takehiko sudah berubah dari ayah dan menjadi Odo-san. Dia bahkan menggunakan nada sedikit menegur beberapa kali secara tidak sengaja. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini benar-benar akan meredam kesombongan asli Ito Yuhiko. Setelah ditegur oleh putrinya yang berharga, dia kehilangan temperamen kekerasan aslinya dan digantikan oleh keluhan seperti anak kecil. Mendengar bahwa Nanako Ito memintanya untuk meniup lilin, Ito Yuhiko memainkan temperamen kekanak-kanakan dengan marah. Karena dia tidak terlalu senang dan bersenandung. Saya tidak ingin meniup lilin. Untuk ulang tahun yang begitu penting seperti berusia 50 tahun. Saya harus digendong di pesawat. Itu terlalu ceroboh dan terlalu asal-asalan. Nanako sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Oduo-sang.
Itu karena ulang tahun yang ke-50 sangat penting. Jadi aku harus menunjukkannya padamu 2 kali. Mungkin Charlie mengizinkan kami pergi ke sana untuk merayakan ulang tahunmu. Jika kamu tidak puas, aku akan membuatkan satu lagi untukmu setelah turun dari pesawat. Ito Yuhiko bersenandung. Jangan bohong padaku, sekarang sudah lewat jam 7. Yah, hari ini berakhir sebelum aku turun dari pesawat. Apa yang kamu lakukan untuk 2 ulang tahun? Nanako berkata dengan serius, Odo-san, apakah kamu lupa bahwa Jepang dan Amerika Serikat memiliki perbedaan waktu? New York 13 jam di belakang kita. Tetapi jika kita terbang lebih cepat, kita dapat mencapai New York dalam 11 jam. Sudah gelap ketika kami lepas landas dari Jepang, tetapi setelah kami mendarat di New York, hari masih belum gelap. Mendengar ini, Ito Yuhiko tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan terkejut. Ya, bagaimana saya bisa melupakan jet lag? Melihat wajahnya yang tersenyum, Nanako buru-buru berkata. Jadi Odo-san, ayo tiup lilinnya. Ito Yuhiko menyadari ada masalah dengan manajemen ekspresinya. Dan dengan cepat berkata dengan wajah lurus. Apakah Anda pikir saya ingin dipaksa untuk terbang? Dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lain pada hari ulang tahunku yang ke-50? Nanako Ito berkata sambil tersenyum. Oke, Odo-san, kamu harus menemaniku ke New York untuk melihat Charlie. Jika kamu bisa membuat putrimu yang berharga bahagia, apalagi yang membuatmu tidak puas? Kapan? Ito Yuhiko mendengar ini, seluruh orang tertegun sejenak. Dan kemudian dia tiba-tiba tersenyum dan menatap Nanako. Yang mengenakan kimono dan langsing dan hanya bisa menghela nafas. Nanako, Oduo-san sangat ingin melihatmu menikah lebih cepat. Saat ini. Sekarang jam 7:30 pagi di New York. Charlie menelepon Stella dan berkata, Nona Faye telah bekerja keras untuk mengaturnya. Aku ingin pergi ke pusat pembekuan untuk melihat Duncan. Stella berkata tanpa ragu-ragu, Oke, Tuan Wade, saya siap sekarang. Helikopter akan menjemput Anda di lantai atas hotel dalam waktu 15 menit. Oke. Charlie berkata, sampai jumpa lagi. Oke, Tuan Wade, sampai jumpa lagi. Bab 4950. 15 menit kemudian, Stella naik helikopter dan mendarat di lantai atas Hotel Shangri-La. Charlie membawa Ruoli, bersama Isaac dan Orvel, dan menaiki helikopter bersama. Setengah jam kemudian, helikopter terbang di atas sebuah bangunan terpencil di pinggiran kota New York. Ini adalah pusat teknologi medis keluarga Faye. Gedung ini merupakan satu-satunya gedung yang berada dalam radius 2 km. Tingginya 25 lantai, dan daerah sekitarnya dijaga ketat. Setelah turun dari helikopter, Stella berinisiatif untuk berjalan di depan. Dan saat memimpin, dia berkata kepada Charlie, Mr. Wade, ini adalah pusat teknologi medis yang didanai oleh kakek saya. Terutama untuk mengembangkan dan menguji beberapa perawatan kelas atas dan lanjutan. Itu berarti dan obat-obatan, termasuk sistem terapi proton tercanggih dan imunoterapi seluler di bidang kanker. Semua tersedia di sini, dan semuanya yang terbaik di dunia. Pada saat ini, Stella memikirkan sesuatu dan menambahkan. Oh, ya Pak Wade, Anda pasti pernah mendengar tentang Mayo Clinic, kan? Ini dikenal sebagai rumah sakit kanker terbaik di dunia. Aku sudah mendengarnya. Charlie mengangguk dan berkata, Mayo memiliki reputasi lama di dunia. Dan seharusnya sangat sedikit orang yang tidak tahu. Stella tersenyum sedikit dan berkata, anggota tim kanker kami di sini memiliki lebih dari 60% tumpang tindih dengan Mayo. Dan para ahli top mereka juga bertugas di sini, bahkan dalam penelitian ilmiah mutakhir. Mayo juga perlu mempertimbangkan untung agar tetap bertahan, tetapi tidak mempertimbangkan untung di sini. Setelah berbicara. Dengan itu, dia menambahkan, selain itu, saat ini ada pusat transplantasi organ teratas di Amerika Serikat. Tim diagnosis dan pengobatan kanker teratas, tim penelitian kardiovaskular dan cerebrovaskular dan anti penuaan teratas. Pusat pembekuan kami, yang terletak di lantai bawah tanah kelima, dirancang untuk beroperasi selama 300 tahun. Kakek mengatakan sebelumnya bahwa jika dia pergi, segera kirim dia ke sini untuk membekukan. Untuk menyelamatkan secercah kehidupan untuk masa depan, mungkin teknologi dalam 2 atau 300 tahun akan menghidupkannya kembali. Charlie mengangguk dan menghela nafas, sepertinya mempertahankan lembaga penelitian medis seperti itu. Keluarga Faye menghabiskan banyak uang setiap tahun. Stella menghela nafas, mulailah dengan setidaknya $1 miliar setahun.
Dan pada tahap puncaknya, ada saat-saat ketika 2 atau 3 miliar dolar dibakar dalam setahun. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan, namun, meskipun kami tidak mengejar keuntungan di sini, memang menguntungkan, dan beberapa hasil penelitian ilmiah yang efektif juga bisa dikomersialkan dengan sangat baik. Dan bisa menghasilkan banyak uang. Saat ini, lebih dari 70% biaya di sini dapat dipulihkan. Ini adalah kasus di industri medis. Padahal biaya investasinya sangat tinggi. Begitu obat spesifik tingkat atas atau metode pengobatan baru yang sangat baik dikembangkan. Itu bisa menghasilkan 10 miliar atau 20 miliar dolar as per tahun. Tidak sulit, bertaruh pada satu produk dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Charlie setuju. Dalam industri medis, hal yang paling ditakuti adalah tidak mau berinvestasi dalam biaya penelitian dan pengembangan. Dan beberapa perusahaan farmasi menghabiskan beberapa tahun atau bahkan puluhan. Sulit untuk memberikan kontribusi sosial dengan begitu sedikit obat di zaman ini. Dan kita masih harus menginvestasikan banyak uang dalam penelitian dan pengembangan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Stella mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Wade benar tentang perawatan medis. Dalam industri, penelitian dan pengembangan sangat penting. Jadi setelah saya mengambil alih keluarga Faye, saya tidak mengurangi anggaran di sini. Tetapi menambahkan anggaran fleksibel. 30% hingga 50% pada basis aslinya." Keduanya mengobrol dan telah mencapai pintu masuk lift lantai atas. Pada saat ini, lift baru saja muncul, dan ketika dibuka, 3 pria berjalan keluar. Salah satu pria itu mengenali Charlie sekilas. Dan kemudian berkata kepadanya dengan penuh semangat, "Tuan, menyeberang. Tuhanku. Betulkah? Itu Anda, Tuan Wade?" Charlie mengerutkan kening dan menatap pria yang berbicara di depannya. Hanya untuk mengetahui bahwa pria di depannya ternyata adalah orang yang bertanggung jawab atas FDA AS. James Smith, yang pernah berhubungan dengannya sebelumnya.